Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tak terasa kita sudah berada di bulan Ramadan. Kita di bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keutamaan yang diberikan Allah di dalamnya. Di antara keutamaan bulan Ramadan adalah yang pertama, Ramadan adalah bulan pembakaran. Artinya penghapusan dosa-dosa bagi orang-orang yang beriman, yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, kitab suci kaum muslimin yang menjadi pedoman hidup kita di dalam menjalani kehidupan di dunia. Kemudian yang ketiga, Ramadan adalah bulan di mana pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Setan-setan dibelenggu di dalamnya. Kondisi seperti ini tidak terjadi di bulan lain, hanya di bulan Ramadan dari awal hingga akhir Ramadan. Keempat, Ramadan adalah bulan dilipat gandakan pahala di sisi Allah atas setiap kebaikan yang kita lakukan. Dan yang terakhir, Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya terdapat Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah datang bulan yang diberkahi, bulan yang dimana Allah mewajibkan puasa pada diri kalian, bulan dimana pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa saja yang terhalangi, maka dia akan terhalangi dari kebaikan. Hadis riwayat Ahmad. Banyak kemuliaan, kebaikan, dan keutamaan di bulan Ramadan. Tentu kita sangat berharap untuk mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan ini, yakni pengampunan atas dosa-dosa yang telah kita lakukan selama setahun yang lalu. Namun pada saat yang bersamaan kita juga sangat khawatir seandainya Ramadan kali ini kita akan mendapatkan sia-sia belaka. Na'udzubillah min dzalik. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, banyak orang berpuasa, tetapi tidak ada yang dia dapatkan kecuali lapar. Banyak orang sholat malam, namun tidak ada yang dia dapatkan kecuali bergadang. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad, dan Ibnu Huzaimah. Karena itu, renungkanlah sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat 5 waktu, sholat Jumat hingga sholat Jumat berikutnya, dan Ramadan hingga Ramadan berikutnya dapat menghapus dosa-dosanya yang terjadi di antara keduanya jika dosa-dosa besar ditinggalkan. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Dalam hadis ini jelas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mempersyaratkan bagi siapa saja yang menginginkan kebaikan di bulan Ramadan dengan meninggalkan dosa-dosa besar. Artinya, bagi siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan namun masih melakukan dosa-dosa besar, hal itu tidak akan berujung pada pengampunan dosa-dosanya. Adapun mereka yang merugi selama Ramadan disebabkan 2 hal. Pertama, mereka mengerjakan ibadah puasa, tarawih, dan yang lainnya bukan karena iman, melainkan beribadah karena riya dan sum'ah, seperti untuk pencitraan. Kedua, mereka berpuasa hanya menahan lapar dan haus saja, sementara lisan dan badan mereka terus melakukan kemaksiatan. Puasa tapi pacaran, puasa tapi menggibah, puasa tapi mencuri dan korupsi, puasa tapi masih mencampakkan hukum-hukum Allah, memfitnah dan menyebar permusuhan kepada sesama muslim, bersekutu dengan orang-orang zalim. Perbanyaklah berbuat kebaikan di bulan Ramadan seperti berpuasa, bersedekah, membaca Al-Quran, kemudian itikaf di masjid, dan teruslah berjuang untuk menegakkan hukum Allah di muka bumi. Karena meninggalkan hukum Allah dalam setiap perbuatan kita termasuk dosa besar yang nyata. Sekularisme yang membuat kita tidak harus bahkan tidak boleh berhukum dengan hukum Allah jangan sampai membuat kita tidak diberkahi di bulan yang mulia ini. Sambutlah bulan Ramadan dengan jiwa yang bersih dan ketulusan hati.
Alangkah lebih baik jika kita bertaubat atas semua kesalahan yang telah kita lakukan, agar di bulan yang mulia ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Selamat menikmati santapan sahur bersama keluarga tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.